bersama warga Oengae akan mencari sesuatu di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut Rote adalah rumah bagi ribuan spesies laut, berhasil menciptakan ekosistem yang khas dan kompleks. Akhirnya, nih yang kita cari, tinggalan namanya, atau kerang berkaki 5. Nah ini nih, itu nanti yang kita makan ada di dalam. Cuma karena dia tuh takut, makanya ngumpet di dalam nih. Saya harus berhati-hati dengan salah satu alat perlindungan diri moluska ini. Jari-jarinya ini nih memang berfungsi untuk perlindungan diri. Nah, sebenarnya ada mata dan juga seperti tangan tapi dia tajam. Nah, itu biasanya digunakan dia untuk berjalan dan juga melindungi diri dari mangsa. Lambis memiliki warna atau pola cangkang khas sebagai pertahanan diri. Warnanya mirip dengan karang, sehingga membuat mereka menyatu dengan lingkungan dan sulit dideteksi oleh predator. Dapat terus kita di sini. Karena memang ini habitatnya. Di bawah itu banyak alga dan juga plankton. Otomatis dia akan lebih banyak hidup di perairan yang dekat pesisir dibandingkan di laut yang lebih dalam. Daerah pesisir seringkali menyediakan tempat persembunyian yang aman. Terumbu karang, celah-celah batu, atau padang lamun jadi tempat yang ideal untuk bersembunyi. Karena memang kebetulan airnya sudah mulai pasang dan juga sudah mulai bergelombang. Jadi lebih baik ini kita selesai saja ya cari tinggala ini. Iya. Kita langsung mau mengolah tinggala dan juga makan bareng-bareng. Oke? Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kecap lontar memiliki hubungan erat dengan keseharian masyarakat Rote. Kerap digunakan sebagai pendamping olahan makanan. Kerang 5 jari atau tinggalannya sekarang mau langsung dibakar. Nah nanti tinggal dicocol aja pakai bumbu yang lagi saya buat ini. Masakan saya kali ini menggunakan kombinasi cabai dan bawang merah agar menghasilkan cita rasa khas yang menggoda selera. Dengan tambahan aroma sitrus dari perasan jeruk dan sentuhan kecap murni dari gula nira. Wow, tibar, bukan? Kakak itu di situ udah matang kah? Udah. Yo. Kerang mengandung protein dan air. Saat dibakar, protein akan mengeluarkan air, pecah dan berakhir mengeluarkan busa. Kurang lebih 20 menit, kerang 5 jari siap disantap. Daging kerang hanya bisa dinikmati dengan cara memukul cangkangnya sampai pecah. Wow, serius ini isinya? Ternyata tebal juga dagingnya. Wah, ini dia yang bersembunyi di balik cangkang. Masih panas. Cara memisahkan daging dan cangkang kerang menjadi seni menikmati makanan laut. Kita cocol lagi pakai bumbu. Istimewa. Rasanya luar biasa. Enak banget di luar prediksi saya. Kalau secara tekstur memang kenyal-kenyal. Tapi kalau dari rasanya itu lebih ke gurih, apalagi kalau dicocol pakai bumbu. Terbuai dengan kenikmatan dan landscape Rotendao, tak terasa cahaya keemasan perlahan-lahan telah menghilang di balik cakrawala.
Laut Rote yang berada di ujung selatan Indonesia menyimpan segudang keajaiban di bawah lautnya. Apalagi biota laut yang beragam menjadi bukti kalau kekayaan alam Indonesia ini memang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak Petualang! Pohon lontar menjadi identitas yang melekat bagi alam Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Rote menyebutnya sebagai pohon kehidupan, di mana setiap bagian pohonnya memiliki kegunaan dalam menunjang kehidupan. NTT memang terkenal dengan persebaran pohon lontar terbanyak. Makanya banyak dimanfaatkan masyarakat NTT untuk berbagai macam bahan pangan. Salah satunya untuk pembuatan kecap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rote Endau memiliki musim hujan yang lebih pendek dari musim kemarau. Faktor inilah yang membuat lontar tumbuh subur di pulau paling selatan Indonesia ini. Lebih dari 27.000 hektar kebun yang ada, 20.000 diantaranya adalah kebun tanaman lontar. Setiap daerah memang punya cara masing-masing untuk bisa memanjat pohon lontar. Nah, kalau di Rote ini kebanyakan manjatnya itu tidak menggunakan alat bantu apapun. Hanya di batang-batang pohonnya itu dilukai sedikit untuk pijakan kaki. Hati-hati, Pak! Tak lupa, Pak Paul juga mengikis lubang sadap agar aliran nira tidak terhambat akibat dari pembekuan atau penyumbatan. Dengan begitu, penyadap memastikan bahwa pohon lontar tetap produktif dan akan menghasilkan nira dalam jumlah yang cukup. Langsung dapat 1 ember. Wah, lumayan juga berat ini, Pak. Dalam 1 kali panen, sekali naik, itu nira yang dihasilkan bisa sampai 15 liter. Banyak sekali. Apalagi nanti sore kalau naik lagi dapat 15 liter lagi ya, Pak. Pokoknya dalam sehari itu 2 kali naik, di pagi dan juga sore hari. Produksi nira cenderung meningkat pada pagi hari karena suhu udara yang lebih dingin dengan kelembapan yang tinggi. Berarti ini apa ya? Iya. Itu di sana tuh kayaknya Bapak bisa potong. Sudah Bapak naik dulu, nanti saya oper ya. Ini sekarang kita mau bikin luka baru di pohon lontar yang masih muda. Usianya kurang lebih 7-10 tahun, memang masih banyak memproduksi nira. Pak Paul juga membersihkan bagian pohon yang akan disadap, agar nira yang dihasilkan tetap higienis, terhindar dari kotoran, debu, atau serangga yang menempel. Nona minta antarin penjepitnya. Saya memanfaatkan tanaman merambat sebagai pijakan. Bentar Pak, pegang sini, pegangin ya Pak. Wah, oke. Pohon setinggi kurang dari 10 meter ini cukup sulit untuk saya panjat. Bapak, ini dia penjepitnya. Mayang lontar masih berada kurang lebih 8 meter di atas kepala. Namun, untuk mencapainya tak ada pijakan yang bisa menjadi tumpuan. Saya putuskan untuk mengamati dari kejauhan. Jadi di atas ada bagian mayang lontar namanya yang dilukai, baru nanti dijepit. Sengaja memang dijepit supaya bagian ujung dari mayang lontarnya itu agak sedikit terluka dan nanti nira yang dihasilkan akan lebih banyak. Mayang lontar diposisikan sedikit mendongak, sehingga lebih mudah untuk disadap. Pak Paul juga melakukan perawatan dengan membersihkan area di sekitar pangkal mayangnya. Jadi tidak semua mayang lontar dipotong, hanya ada beberapa bagian saja. Nah setelah itu dijepit dari pangkal sampai ke ujung.
Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Itu untuk memudahkan niranya keluar lebih banyak. Dan mayang lontar yang bisa diproses agar bisa menghasilkan nira itu terlihat dari warnanya yang masih kehijauan. Kalau sudah kuning menuju coklat itu artinya sudah tua, jadi udah nggak bisa menghasilkan nira lagi. Mayang lontar sebenarnya adalah bunga dari pohon lontar. Saat mayang masih muda, jaringan di dalamnya aktif memproduksi zat makanan, termasuk gula yang kemudian dialirkan sebagai nira. Seiring bertambahnya usia, jaringan penghasil nira akan mengalami perubahan. Dan fungsinya beralih ke pembentukan bunga, buah, dan biji. Setelah mayangnya itu dilukai dengan penjepit, tinggal dipanen kurang lebih 1-2 minggu, baru niranya nanti akan keluar. Jadi ini sekarang belum dipasang tempatnya dulu ya Pak? Udah selesai berarti kita ya Pak? Bisa lanjut turun. Oke, Bapak turun duluan ya. Nah, setelah ini saya mau lanjut ke proses pembuatan kecap. Pak, Bapak boleh turun duluan biar saya ngikutin jejak Bapak. Proses pembuatan kecap menjadi cerminan kecerdasan dan juga kreativitas orang-orang zaman dahulu. Dari bahan-bahan yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang berkualitas.